Wisata Taman Panorama dan Lubang Jepang. Nah, untuk Lubang Jepang sendiri di dalamnya seperti yang ada di dalam peta sekarang bentuknya, kurang lebih dengan panjang 1475 meter. Nah, nanti di dalam di jalan utama aja sekitar 400 sampai 500 meter, makan waktu sekitar 20 sampai 25 menit sambil dengar-dengar cerita. Nah, untuk posisi kita sekarang berada di angka 1. Tangga yang dilihat ini sampai di sini. Nanti di dalam habis ini, di dalam ini udah datar semua, nggak ada tangga lagi. Di dalam Lubang Jepang ini terdapat 21 lorong-lorong atau kamar-kamar dulu yang dipakai Jepang dengan fungsi yang berbeda-beda. Di antaranya ada 6 dulu mereka gunakan sebagai terowongan amunisi atau gudang senjata. 2 buah ruangan makan untuk buruh paksa yang disebut rumusa. 1 buah ruangan sidang. 12 lagi ini digunakan sebagai barak militer atau kamar tidur tentara Jepang. Lubang ini dilengkapi dengan pintu-pintu rahasia. 2 diantaranya ini tembusnya ke pinggang jurang Reisiano. Ada penjara, ada dapur, tapi bukan dapur untuk memasak, melainkan ini dapur penyiksaan. Di dalam nanti ada 2 lubang lagi. 1 digunakan untuk lubang pembuangan mayat, 1 lubang pengintaian. Terus ini pintu penyergapan. Pintu penyergapan untuk orang lokal Bukit Tinggi. Karena dulu yang bekerja menggali lubang ini bukan orang lokal, didatangkan dari Pulau Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Orang lokal ditangkap dari sini. Ini sekarang digunakan untuk pintu keluar. Kalau dulu bagi Jepang itu pintu utama. Pertama kali digali lubang awal startnya dari sini, bukan dari tempat kita berdiri sekarang. Terus ini pintu penghubung. Jadi sebenarnya di kota Bukit Tinggi ini total lubang Jepang itu ada 6 kilo. Ada yang tembus di bawah Jam Gadang, di bawah Benteng Fordekok, di bawah Istana Bung Hatta, sampai bekas bandar udara di Gadut sana. Cuman itu belum dijadikan untuk tempat wisata. Jadi yang dijadikan tempat wisata baru yang 1,5 kilo ini aja. Yang 4,5 kilo lagi, kalaupun masuk sekarang cuman paling kedalaman sekitar 100 meter ke dalam, habis itu udah ditutup sama pemerintah. Nah, jadi untuk masuk ke dalam, pingin tahu tentang sejarah lengkap lubang Jepang ini, di sini kita ada pemandu lokalnya. Fungsi dari pemandu lokal seperti itu, selain dari menceritakan sejarah, menunjukkan jalan, mempersingkat waktu di dalam, supaya nanti di dalam tidak bingung, tidak mencar-mencar, dan tidak ngelihat terowongan kosong aja. Karena di dalam nggak ada petunjuk jalan, nggak ada sinyal, jadi nggak bisa Google Map juga di dalam. Di sebelah sini ada 1 lubang kecil. Di sebelah sana juga ada 1 lubang lagi. Sekarang ini gunanya sebagai tanda aja, yang mana aslinya dari sini sampai ke atas itu lubang Jepang tidak sebesar ini dulunya. Karena dulu dari tanda ini sampai ke atas itu hanya sebesar lingkaran ban mobil. Sebab dipakai Jepang hanya untuk pintu pengintaian ke pusat kota. Karena jauh sebelum ada Jepang di Bukit Tinggi, Belanda sudah ada duluan. Jadi mereka mengintai Belanda melalui pintu ini. Nah, dikarenakan posisi ini di pusat kota sama pemerintah kota Bukit Tinggi, ini diperbesar, ini diperlebar, ini dijadikan pintu utama untuk objek wisata. Jadi ini diperbesar tahun 84, sementara lubang ini dijadikan tempat wisata tahun 86, tepatnya 11 Maret 86, waktu itu diprakarsai oleh Mendikbud Fuad Hasan. Terus yang berupa beton ataupun semen di dalam lubang Jepang ini, semua hasil renovasi, karena bentuk asli dari lubang Jepang bukan seperti ini dan tidak sebesar ini. Dulu aslinya dari tanah dan tingginya cuma sekitar segini lebihnya dari kepala saya. Kalau ingin lihat yang benar-benar asli dari zaman Jepangnya, masih ada 1 lorong lagi di bagian bawah, nanti kita bisa lihat. Oke, kedengaran sampai ke belakang ya? Ya. Nah, untuk yang di atas juga nanti bisa dilihat ya. Nanti di setiap kiri kanan lubang Jepang akan ada lubang atau celah-celah seperti ini terus per 1 meter. Ini ada fungsinya sama Jepang. Ini gunanya untuk peredam suara, supaya di dalam sini suara kita tidak bergema. Karena dulu ketika mereka menyiksa rumusa, teriakan, tangisan, dan tembakan itu tidak didengar sampai pintu keluar. Jadi untuk mencegah suara tidak sampai keluar, setiap kiri dan kanan lubang Jepang akan mereka korek-korek seperti ini terus. Nah, sekarang untuk membuktikan atau untuk membedakannya, di bahagian pintu keluar nanti
Sama pemerintah Kota Bukit Tinggi ada satu lorong yang sengaja dihilangkan celah-celahnya ini. Nah, di bagian sana nanti suara kita di sana agak bergema gitu. Nah, itulah teknologi Jepang untuk mencegah gema, mereka bikin korekan-korekan seperti ini terus. Oke, lanjut. Kemiringan 64 meter. Jadi kenapa lubang Jepang ini digali Jepang sedalam ini banget? Karena lubang ini dirancang untuk tahan terhadap daya ledak bom maksimal kekuatan 500 kilo. Jadi kalau seandainya zaman dulu ada ledakan di atas dengan kekuatan 500 kilo, lubang ini nggak runtuh sampai ke bawah. Terus kenapa suhu udara di sini dingin? Sebenarnya kita belum di bawah tanah, karena kita masih di ketinggian 50 meter. Ke bawah kita masih ada jurang lagi sedalam 50 meter. Jadi yang digali Jepang itu tengah-tengahnya bukit atau perutnya bukit. Karena Bukit Tinggi dulu nggak ada dataran rendah, semuanya perbukitan semua. Totalnya di Kota Bukit Tinggi sebelum dijadikan kota ada 8 bukit yang dibikin Belanda untuk menjadi sebuah kota. Dan monumen tertingginya terdapat di Jam Gadang, maka nama kota ini Kota Bukit Tinggi. Nah, kalau untuk kawasan ini sendiri, sebelum namanya kawasan Taman Panorama dan Lubang Jepang, namanya ini Bukit Kubangan Kabau. Karena hanya dipergunakan untuk tempat orang memelihara kerbau aja gitu. Oke, kita boleh terus. Nah, yang ini terowongan yang pertama yang kita lihat. Panjang ke dalam itu 29 meter lagi, nanti ada jalan di sebelah kiri lagi. Jadi lubang Jepang ini semuanya 2 jalur, nggak ada buntu, nggak ada mentok. Kalau dulu kita masuk ke sini udah bingung nyari jalan keluar karena dia kayak labirin, bentuk lubang hampir sama dan besarnya hampir sama. Terus di dalam sini juga dulu mereka nggak pakai penerangan lampu, mereka cuma pakai obor, dan itu pun tidak bisa dipergunakan dengan jumlah banyak karena asapnya akan mengurangi oksigen. Jadi suasana di dalam sini dulu gelap atau remang-remang. Nah, lubang yang pertama ini sampai ujung sana, di sebelah kanan kita ini semua totalnya ada 6. Dulu mereka gunakan sebagai terowongan amunisi atau gudang senjata. Jadi rencana Jepang mau mempersiapkan perang dunia kedua, wilayah Indonesia basis pertahanannya dibikin di Kota Bukit Tinggi. Tapi sebenarnya Bukit Tinggi bukan pilihan pertama. Pilihan pertamanya Biak Irian Jaya. Tapi karena di sana tanahnya terlalu berair, akhirnya mereka pindah ke Bandung. Kalau di Bandung sekarang, kalau orang Bandung mungkin tahu Gua Pakar, itu sama yang mengerjakannya dengan orang ini. Di Bandung pun sekarang dijadikan tempat wisata. Cuman di sana paling cuma sekitar 250 meter karena tanahnya nggak kokoh. Akhirnya disurvei lagi dan ketemulah di Bukit Tinggi. Di Bukit Tinggi mereka udah menggali sepanjang 6 km. Tapi kalau menurut arsipnya direncanakan Jepang ini mau digali kurang lebih sekitar 130-an kilo. Ujung terakhirnya di pelabuhan Teluk Bayur Padang. Karena dulu transportasi kita cuma ada kapal laut. Jadi sampai mereka nyender di Kota Padang, masuk jalan bawah tanah, mereka keberadaannya nggak diketahui pusatnya di mana. Itu tujuan Jepang dulunya. Tapi karena Hiroshima dan Nagasaki keburu dibom, mereka balik lagi. Ini baru kegali sepanjang 6 kilo. Mudi. Oke. Nah, yang ini proyeksi ke depan dari pemerintah kita akan dibikinkan di sini mini teater. Jadi akan difilmkan bagaimana orang kita di sini dipekerjakan, disiksa, ditembak atau dipancung, akan difilmkan di sini, dibentuk kayak film G30S. Kalau rencana renovasi ini kembali berjalan. Kalau aslinya dulu masih dipakai sebagai terowongan amunisi bagi Jepangnya. Nah, ini yang di sebelah kiri kita. Inilah benar-benar asli lubang Jepang. Dulu lubang Jepang ini tingginya cuma segini, lebarnya segini. Karena Jepang dulu di sini paling tinggi aja cuma 160 cm. Itu yang paling tinggi. Kalau dirata-ratakan tinggi orang Jepang dulu di dalam sini 155. Sementara lubang ini digali 175 paling tinggi. Kenapa mereka gali begitu? Karena dulu target lawannya bukan tentara Indonesia, tapi tentara sekutu yang tingginya di atas 180 semua. Jadi kalau tentara sekutu yang masuk ke sini nggak bisa lari-lari dalam lubang ini, harus jongkok. Nah, sementara Jepang bisa lari-larian dalam sini. Jadi seandainya mereka diserang oleh sekutu, baru 10 langkah sekutu jongkok-jongkok, Jepang udah lari 100 langkah. Pintu ini dipersiapkan untuk pintu pelariannya. Itu tembusnya
di hutan Ngaresiano ujungnya. Jadi seandainya mereka diserang oleh sekutu, mereka akan melarikan diri lewat sini. Itu buntu enggak? Ada tembusnya ini. Nah, tembusnya di hutan Ngaresiano. Nah, inilah dulu asli lubang Jepang, lebarnya segini dan tingginya segini. Karena dijadikan tempat wisata sama pemerintah, di bawahnya dikorek karena pengunjung kita udah tinggi-tinggi sekarang. Nah, sekarang kita di tengah-tengah lubang Jepang yang dijadikan tempat wisata. Jadi dari ujung sebelah kiri sana sampai ujung sebelah kanan itu ada 15 lagi terowongan kayak tadi. Di antaranya ada 2, sebelah kiri saya 1, sebelah kanan saya 1, itu dipakai sebagai ruang makan Rumusa. Jadi katanya, ini katanya ya, Rumusa di dalam sini mereka kasih makan. Tapi mereka kasih makan cuma sekali sehari. Mereka kerja 24 jam, tidak boleh tidur, bahkan untuk istirahat sedikit pun tidak boleh. Jadi kebanyakan dari mereka hanya mampu bekerja itu sekitar 7 sampai 8 hari. Setelah itu tenaganya drop, tenaganya habis, dimasukkan ke penjara 2 atau 3 hari. Kalau tenaga pulih, disuruh bekerja lagi. Kalau tenaga semakin habis, mereka langsung dibunuh. Jepang bawa lagi pekerja yang baru. Jadi kayak saya bilang dulu, yang bekerja di sini bukan orang Bukit Tinggi, didatangkan dari Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Karena zaman penjajahan kita tidak punya bahasa persatuan, atau tidak semua orang bisa berbahasa Indonesia. Jadi seandainya orang Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi bisa keluar di lubang ini, mereka nggak bisa berkomunikasi dengan masyarakat di bawah. Jadi ngomongnya nggak connect. Untuk orang Bukit Tinggi sendiri bukan nggak bekerja. Ketika orang Bukit Tinggi yang ditangkap itu produktif untuk dipekerjakan, mereka dipindahkan ke Pulau Jawa. Jadi ketika orang Bukit Tinggi melarikan diri di Pulau Jawa pun, orang Bukit Tinggi tidak bisa berbahasa Jawa. Nah, kemungkinan untuk membocorkan rahasia gua Jepang sangat tipis sekali. Jadi mereka sistem silang terus. Mereka tidak mempekerjakan masyarakat setempat di daerah itu. Mereka akan pindahkan ke daerah lain gitu. Nah, pertama kali ditemukan lubang Jepang tahun 46 di 2 ruangan ini, itu masih ada piring dari kaleng, terus gelasnya mereka bikin dari bambu. Cuma karena lubang ini terbengkalai dari tahun 46 sampai 84, kaleng-kaleng tadi, bambu-bambu tadi lapuk semua. Tadinya rencana pemerintah kita kalau renovasi ini berjalan lagi akan dibikin replika-replika atau tiruan-tiruannya gitu. Oke, kita lihat penjara sama Datuk. Nah, kalau untuk ruangan, dulu satu-satunya ruangan yang diameternya agak besar di dalam lubang Jepang cuman yang ini. Kalau yang lain kayak kecil tadi. Kalau yang ini dia memang agak besar karena di sini dulu dipakai sebagai ruangan sidang, ruang rapat atau kantornya ini. Nah, kenapa ini dibesarkan? Dulu mereka juga ada lemari rak-rak untuk menyimpan buku-buku dan arsip-arsip. Nah, dulu dikepalai oleh seorang jenderal namanya Jenderal Watanabe. Nah, inilah ruangannya dulu di sini gitu. Nah, cuman seperti saya bilang tadi, karena rak-rak tadi dibikin juga dari bambu, bambu-bambu tadi juga lapuk semua. Ini selebihnya ada 4 lagi ke bawah sana, terus 8 ke atas ruangan makan tadi dipakai sebagai barak militer. Jadi yang boleh tidur di sini militer Jepang, orang kita nggak boleh tidur. Tapi Jepang pun nggak kayak kita sekarang tidurnya. Dulu mereka cuma bikin balai-balai atau dipan dari bambu selebar 1 meter di sini. Mereka dikasih jatah istirahat cuma 4 jam. Jadi dulu nasib tentara Jepang, apalagi yang pangkat-pangkatnya rendah, itu hampir sama dengan Rumusa. Karena makannya juga sekali sehari. Bedanya cuma dapat istirahat 4 jam. Makanya dinamakan sebelah sana tadi ruangan sidang, karena ada sebagian dari tentara Jepang yang membangkang juga. Nah, sebelum mereka ditentukan hukumannya, mereka disidang di sebelah sana tadi. Itulah kenapa namanya ruangan sidang. Karena tuntutan perang, mereka harus aktif bekerja terus, cuma dapat istirahat 4 jam dan makan sekali sehari, udah otomatis tenaga dan pikiran semuanya berkurang semua. Oke. Ini pintu pelarian kedua, itu tembusnya ke jurang kurang lebih sedalam 50 meter lagi. Nah, juga ini salah satu tempat sirkulasi udara terbesar keluar masuk, makanya suhu udara terasa dingin karena ada 5 pintu sebesar-besar ini yang mengasupi oksigen. Oke, kita lihat sebelah sini. Ini bentuk tanah asli lubang Jepang. Dia agak tanah merah, kayak tanah batu bata. Terus kalau diperhatikan mana matanya yang masih bagus, kelihatan pasti. Nah, betul, ada mengkilat-kilat. Jadi sebenarnya Jepang selain menggali untuk pertahanan, mereka juga mensurvei apa yang ada dalam tanah ini. Dulu mereka berpikir ada emas, perak, ataupun berlian. Tapi karena mereka nggak lama di Bukit Tinggi dan teknologi juga nggak secanggih sekarang, mereka belum menemukan apa yang terkandung di dalam tanah ini.
Setelah disurvei ahli pertambangan kita, ternyata yang mengkilat ini bukan emas, bukan perak atau berlian, tapi dia kayak seperti garam. Karena ketika dia kena air, dia akan mencair. Nah, mencair dan lengket dengan tanah. Jadi itulah, alhamdulillah, lubang Jepang ini dari tahun 42 sampai sekarang sudah ratusan kali gempa yang ada di Sumatera Barat, yang besar dan yang kecil. Lubang Jepang belum pernah runtuh. Cuman sayangnya setelah direnovasi pemerintah kita di semen, ini setiap kena gempa ini rontok terus. Oke, ini penjara. Tapi kalau dulu aslinya jerujinya juga masih dari bambu mereka bikin. Terus dulu penjara ini panjangnya ke dalam 47 meter ke dalam, bentuknya seperti letter L. Sekarang tinggal paling sekitar 3-4 meter gitu ya. Jadi menurut informasi dari masyarakat lokal kita di sini dulu, pertama kali ditemukan lubang Jepang ini, sepanjang jalan yang kita lewatin tadi itu banyak kerangka manusia yang berserakan gitu aja. Karena yang bekerja di sini ketika Jepang meninggalkan kota ini, semuanya dibunuh, nggak ada yang bisa keluar hidup-hidup. Jadi kerangka tadi dikumpul oleh masyarakat lokal kita di sini, dikubur masyarakat di dalam sini, disucikan menurut agama kita setempat di sini. Kebetulan kita juga mayoritas Muslim, mereka disucikan secara Muslim. Tapi 11 Maret 86 ini dijadikan tempat wisata. Profesor Fuad Hasan waktu itu mendatangkan 5 pemuka agama yang ada di Indonesia untuk kembali mendoakan atau mensucikan mereka yang ada di dalam sini. Jadi alhamdulillah semenjak ini jadikan tempat wisata belum ada pengunjung yang terganggu dengan yang aneh-aneh karena udah lengkap 5 agama. Kecuali untuk mereka yang indigo dan mungkin yang punya niat gak bagus ke dalam sini gitu. Nah, Rumusa di dalam sini ditahan hanya sekitar 2-3 hari aja. Kalau dalam 3 hari tadi tenaganya semakin habis atau semakin drop, mereka langsung dibawa ke dapur. Kita bisa langsung lihat dapur di sebelah sana. Ya, boleh digeser. Geser ini biar temannya yang main. Nah, ini jangan didudukin dulu. Oke. Ya, geser sini lagi. Nah, ini mereka namakan dapur, tapi bukan untuk memasak. Ini dapur pembantaian atau ruang eksekusinya. Jadi mereka dibawa ke lorong ini, langsung dibunuh di lorong ini. Nanti kalau udah mati, dibuang ke lubang ini lubang pembuangan mayat. Kayak lubang buaya, cuman kalau bedanya lubang buaya kan ditimbun. Kalau ini jatuhnya ke jurang. Nah, sampai di bawah nanti mayat dihanyutkan oleh arus sungai Ngaresiano. Jadi Jepang dalam sini nggak pernah ada bau bangkai atau bau mayat karena mayat hanyut terus. Terus Jepang juga nggak pernah dituduh oleh masyarakat kalau masyarakat di bawah melihat ada mayat yang hanyut, karena jauh sebelum ada Jepang, Belanda udah ada di Bukit Tinggi. Asumsi dari masyarakat selalu yang membunuhnya orang Belanda terus, makanya Jepang bisa bunuh orang seenaknya di dalam sini. Yang di atas mereka pakai untuk pintu pengintaian. Mereka mengintai masyarakat di bawah. Masyarakat di bawah yang mau ke pusat kota Bukit Tinggi, mau menjual hasil panen. Sebelum sampai di pusat kota nanti di sebelah sana ada namanya pintu penangkapan, penyergapan tadi. Nah, mereka disergap, mereka ditangkap di situ. Penduduk yang ketangkap hari itu langsung dibunuh. Penduduk sini nggak boleh bekerja. Nah, hasil panen tadi dirampas, itu yang dikasih makan untuk Rumusa. Jadi Rumusa di dalam sini makannya tergantung dari orang di bawah. Kalau orang di bawah panen, Rumusa sini dapat makan. Kalau orang di bawah nggak panen, Rumusa nggak dapat makan. Jadi sebenarnya logikanya, selama mereka bekerja 7-8 hari itu rata-rata Rumusa nggak dikasih makan. Karena orang di bawah juga nggak bisa panen sekali seminggu. Paling cepat juga panen sekali sebulan. Itu pun kalau panennya melimpah mereka ke kota untuk menjual. Kalau panennya cuma cukup untuk makan mereka pribadi, mereka nggak ke kota dan tidak dijual. Di atas nanti masyarakat ditangkap dari pintu ini, itu 3 meter lagi ke bawah kita sekarang udah jalan raya. Nah, dulu ditangkap, langsung dibawa ke sini, dieksekusi langsung di sini. Nanti kalau udah mati baru diseret ke lubang pembuangan tadi. Terus waktu Jepang mau meninggalkan kota ini, sisa pekerja kan dibunuh semua.
kebanyakan dibunuh di lorong ini. Dan Jepang pun yang merasa misinya gagal atau merasa kalah melakukan harakiri atau bunuh dirinya di lorong ini. Jadi pertama kali ditemukan lubang ini, selain dari jalan yang kita lewatin, di sini banyak tumpukan kerangka karena bercampur dengan kerangka orang Jepang sendiri. Oke. Gali lubang awalnya dari sini, jadi bukan dari atas tempat kita tadi. Satu-satunya pintu yang mereka pakai untuk keluar masuk cuman pintu ini aja. Pintu-pintu yang lain pintu darurat atau pintu-pintu tipuan. Terus ke ujung sana itu dinamakan pintu penghubung. Jadi ada lubang yang 4,5 kilo yang tidak dijadikan untuk objek wisata. Dulu lubang yang itu dengan lubang yang ini pintu di sana yang menghubungkannya. Nah, cuman sekarang udah ditutup sama pemerintah. Terus di dalam lubang Jepang ini ada beberapa sejarah yang sampai sekarang tidak diketahui oleh pemerintah kita. Yang pertama sekali, berapa ribu orang kita yang mati di dalam sini nggak ada yang tahu. Mereka cuma kasih jawaban ribuan, tapi entah 10.000, 20.000 atau mungkin 100.000, nggak ada yang tahu. Karena mereka diambil bukan dari 1 RT, 2 RT, tapi dari 3 provinsi. Terus pasir galian lubang Jepang ini sepanjang 6 kilo dibuang kemana sampai sekarang nggak ada yang tahu. Karena kalau dibuang keluar mereka akan ketahuan ada orang bekerja, ada buangan tanah. Sementara lubang Jepang ini diketahui setahun setelah kita merdeka. Jadi sampai sekarang nggak diketahui tanah itu dibuang kemana. Terus yang ketiga, setelah kita merdeka, jenderalnya tadi nasibnya bagaimana? Sampai sekarang juga nggak tahu. Bahkan orang Jepang sendiri masih merasa jenderalnya itu berada di Bukit Tinggi, entah hidup atau mati gitu. Karena dia nggak ada kembali ke Jepang juga. Jadi kayak hilang ditelan bumi. Nah, inilah lorong yang saya bilang tadi. Di sini suara saya agak aneh, agak terasa lain, agak bergema di sini. Ya, nah, agak geser sini. Lobang Jepang sudah selesai. Saatnya kita pergi ke. Nah, selanjutnya kita sekarang bakal pergi ke rumah Bu Nim. Kami akan makan sore hari ini. Makan-makan banyak Lapar, banget. Guys, lapar. Udah seharian dari tadi jalan-jalan kan, seperti yang udah kalian lihat tadi kan, kita jalan-jalan ya ke kebun binatang, ke lubang Jepang, dan menuju rumah Bu Nim. Bentar lagi sampai. Yang bakal menjamu kita. Terima kasih banyak Bu Nim. Nah, untuk makanannya. Yang berbagai macam makanan, ada Ya, udang, ada udah ayam, disiapin ada ikan. sama Bu Nim dari hari-hari sebelumnya. Spesial banget ini. Oh ini, udah sampai. ini guys, udah sampai guys. Assalamualaikum. 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 Ini Budi. Mau Zaza? Di mana parkir? Di depan. Kosan. Bus bu. Oh nak muat di kan udah. Oh gitu. Kita lanjut lagi. Ke Kailah mah. Karena Maditi. 3 orang. Mau Kak? Oh, Pak Yul Mbak Yul. Jualnya Pak Yul kemarin Pak Yul dah. Alah. Makasih banyak Bu. Nusa. Ya. Udah ada di bus sekarang kita semua. Semuanya udah ada di bus. Udah. Kita benar-benar bakal perjalanan pulang ke Padang lagi. Seru banget mainnya hari ini. Assalamualaikum.